sayang. Anak-anak butuh bayar uang sekolah. Transfer dong. Tit Milu. Tiap hari cuma nagih duit ke gue. Gak punya duit, urus sendiri. Gak ada duit tapi bisa kirim hadiah buat streamer. Nonton cewek cantik tuh hiburan, gak bisa dihargain pakai duit. Siapa lu ngatur-ngatur gue? Masek sana. Lu nonton aja udah parah. Jangan ajak anakku lihat konten sampah begini. Lihat pakaianmu. Umur 30-an tapi dandanan kayak nenek-nenek. Tiap pulang ke rumah. Lihat mukamu aja udah bikin mual. Tiap hari ngeliat ibu kayak lu. Aku bawa dodo lihat yang enak dipandang kenapa? Kasih. Minger. Mama jangan marahin papa, dia juga gak sengaja. Soalnya mama memang jelek. Mama tua banget, gayanya juga ketinggalan zaman. Dibanding kakak cantik di HP papa. Mama beneran menjijikkan. Kalau boleh, aku mau kakak cantik di HP. Jadi ibu baruku. Mama jangan dengar adik, mama gak jelek kok. Mama cantik, aku besar nanti pengen kayak mama. Jadi seperti mama. Aku. Apakah anak perempuanku nanti akan jadi seperti aku? Orang yang lusuh dan gagal? Apa dengan loncat semuanya akan berakhir? Dasar anak kurang ajar. Katanya hari ini kamu bertengkar lagi sama Fangwen? Udah 34 tahun kok nggak bisa mengurus suami sendiri. Segitu aja nggak becus. Fangwen itu jodoh pilihan mama mati-matian. Suami mapan dikasih ke kamu malah disepelekan. Gak tahu terima kasih sama pengorbanan mama. MA 35. Apa? MA. Aku hari ini 35 tahun. Loncat saja, akhiri hidup yang gagal ini. Mama. Fang Xiaoyi, ngapain kamu nekat? Maaf mama. Aku cuma mau kasih kejutan ulang tahun. Lilinnya masih nyala, masih bisa minta harapan. Kalau Tuhan kasih kesempatan lagi, aku mau kembali ke masa lalu. Memperbaiki luka masa lalu, genggam nasibku sendiri. Semoga ibu bisa menjadi dirinya sendiri. Dan bukan hanya ibu siapapun. Aku telah melakukan perjalanan waktu. Terima kasih Tuhan telah memberikan kesempatan untuk mengubah hidup. Kembali ke usia 17 tahun, aku tidak akan membiarkan kenangan menyakitkan masa lalu terulang lagi. Bu, sebenarnya aku masih ingin mencoba menjadi pelukis. Daya. Pelukis APA lagi, melukis by Sebaikan Kenyang? Aku kasih tahu ya, kontrak ini hari ini. Hari ini kamu harus tanda tangan, ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Orang tua mana ada yang ingin menyakiti anaknya sendiri? Kamu nulis apa sih kalau kamu masih ngasih proposal seperti ini? Kamu bisa keluar dari perusahaan ini. Bu, aku tidak ingin pacaran. Bukan kamu yang menentukan. Anak muda itu punya kondisi yang bagus, kamu yang tidak pantas. Kamu masih berani tidak mau pergi, kamu sudah keterlaluan. Kamu tidak tahu, ibu sudah susah payah mencari yang sebaik ini. Sudah berusaha keras. Ibu hanya ingin yang terbaik untukmu. Orang tua mana ada yang ingin menyakiti anaknya sendiri? Ayo. Selamat ulang tahun sayang, kamu cantik pakai rok ini. Hari ini juga ulang tahunku. Kenapa belum pulang masak untuk ayah? Kamu mati di mana?
tidak bisa apa-apa hanya bikin masalah. Kenapa aku menikahi orang bodoh seperti kamu? Teman-teman, tenang dulu. Selanjutnya, aku akan mengumumkan sesuatu yang besar. Aku akan mengumumkan daftar pemenang kompetisi seni kali ini. Pemenang pertama kompetisi seni kali ini adalah siswa Linda Olun. Mari kita berikan tepuk tangan. Kebetulan aku melakukan perjalanan waktu sampai hari ini. Di kehidupan sebelumnya, Linda Olun mencuri gambarku untuk menang. Aku terlalu takut untuk mengungkapkannya, tapi di kehidupan ini, aku pasti akan mengambil kembali hadiah yang seharusnya menjadi milikku. Tepuk tangan. Kamu tidak pantas mendapatkan hadiah ini, lukisan ini adalah karyaku. Kamu yang mencuri dariku. Dasar bajingan, kamu berbohong. Hah, orang miskin seperti kamu bisa belajar seni? Masih berani bilang aku mencuri darimu. Menurutku, kamu bahkan tidak bisa membedakan warna kuas. Siswa Linda Olun. Siswa Sheni. Aku tahu kamu berasal dari keluarga miskin, tidak bisa belajar seni. Itu bisa dimengerti. Tapi kamu tidak boleh karena iri mencela teman yang memenangkan penghargaan. Sheni ini terlalu lucu. Ibu Linda Olun itu pelukis terkenal. Dia siapa sih? Masih menjiplak karyanya, benar-benar. Lihatlah penampilannya yang miskin, mungkin belum pernah pegang kuas. Masih pura-pura di sini. Benar-benar menjijikkan. Lukisan ini saya buat 2 tahun lalu. Di sudut kanan atas ada tanda khusus. Jika dibalik, itu adalah singkatan nama saya. Linda Olun menjiplak lukisan saya. Bahkan nama saya juga dia jiplak. Benar juga, lihat kedua lukisan ini mirip sekali. Coba dibalik, tanda ini adalah nama Sheni. Dan lukisan Sheni ini jelas lebih tua. Ini, jelas-jelas Linda Olun yang menjiplak Sheni. Kamu fitnah. Lukisanmu, anjing di pinggir jalan pun bisa bikin. Perani beraninya bandingkan dengan saya. Kamu bilang lukisan saya seperti anjing. Lalu orang yang menjiplak lukisan saya. Apakah hasilnya bahkan lebih buruk dari kotoran anjing? Berani kamu? Sayang, inilah akibatnya kalau melawan saya. Sayang, kamu berani memukul saya? Meskipun hancur, tapi seumur hidup. Saya tidak akan biarkan kalian mengganggu saya lagi. Sheni, kamu berani. Ini kan sekolah. Kamu berani memukul teman? Kenapa? Dia menjiplak saya, bukankah dia harus dihukum? Menjiplak, meskipun benar, tapi kenapa kamu tidak berpikir? Alasanmu sendiri, kenapa dia tidak menjiplak orang lain? Hanya menjiplak kamu? Karena saya punya kemampuan, sedangkan dia tidak. Kemampuan. Kamu anak miskin, mana ada kemampuan? Hanya kebetulan bikin satu lukisan, seperti kucing buta dapat tikus mati. Teman kita Linda Olun. Ibunya pelukis terkenal, meskipun menjiplak kamu. Itu anugerah untukmu, kamu harus berterima kasih padanya. Cepat minta maaf. Oh, saya dengar keluarga Pak Wang juga biasa saja. Apakah dia juga seperti kucing buta dapat tikus mati, baru bisa jadi guru seni? Atau jangan-jangan Pak Wang menerima uang dari siapa? Untuk mendukung mimpinya di bidang seni? Kamu ngomong apa sih? Kamu berani? Anak Kessel, percaya tidak saya keluarkan kamu? Keluarkan. Aku ingin lihat, bisakah kamu memecatku? Pak Wang. Linda Olun ingin merebut kehormatan. Kamu malah membantunya merampas milikku. Berapa banyak uang haram yang kamu terima dari ibunya? Kamu. Bagaimana kamu tahu? Tentu saja aku tahu. Di kehidupan sebelumnya, kalian membiarkan Linda Olun menjiplak karyaku untuk memenangkan hadiah. Setelah itu, aku butuh 3 bulan untuk menyelidikinya. Aku tidak menyangka detail ini akan berguna suatu hari. Pak Wang menerima suap secara pribadi. Menghina murid, katakan, apakah kamu yang akan memecatku? Atau sekolah yang akan memecatmu? Sheni, kamu cari mati ya? Astaga, ini Ibu Sheni, sangat menakutkan. Ibu. Benar-benar wanita kasar. Kalau aku Sheni, aku akan mencari lubang untuk menyelam sekarang. Ibu, ngapain kamu ke sini?
Anak sialan, kalau bukan karena gurumu memberitahuku. Aku tidak tahu kamu membuat keributan besar di sekolah. Kamu memukul teman, bahkan memukul guru. Kamu sudah tidak sabar mati ya? Ibu Shenyi, kamu harus mengontrol anakmu Shenyi. Dia sangat tidak terkendali. Mereka yang mulai menggangguku. Mereka yang menjiplak gambarku untuk menipu hadiah. Gambar? Sudah kubilang jangan melukis lagi. Kamu sengaja melawan aku ya? Aku setiap hari tidak berani makan dan minum. Mengeluarkan semua uang untuk membiayai sekolahmu. Kamu malah terpesona oleh hal yang tidak berguna ini. Bagaimana kamu bisa membalas budi kami? Ibu, kamu tidak berani makan dan minum karena ayah tidak bisa menghasilkan uang. Bukan karena aku ingin melukis. Kamu sendiri tidak punya pendirian, tidak berani melawan. Jangan salahkan aku. Diam kamu. Kamu tidak mengerti urusan orang dewasa. Sekolah ini benar-benar tempat yang jahat. Mengajar anak kami sampai seperti ini. Mau belajar seni, mau ikut campur urusan orang dewasa. Aku menyuruhmu belajar melukis. Menerima uang dari orang tua kami. Mendorong anak kami ke dalam lubang api. Di kehidupan sebelumnya, aku tidak pernah melawan orang tua. Seumur hidup ini, aku akan hidup untuk diriku sendiri. Ibu, harapanmu padaku adalah urusanmu. Jangan berpikir bisa mengendalikanku dengan ini. Memang aku tidak pernah belajar seni. Lalu kenapa? Bakatku adalah kemampuan yang tidak akan pernah bisa dicapai oleh mereka seumur hidup. Jadi, aku pasti akan menjadi pelukis. Jangan coba-coba menghalangiku. Xiaoyi, kamu benar-benar anak yang berani dan berbakat. Ibu Shen memiliki anak perempuan seperti ini. Seharusnya merasa bangga. Kalian berdua. Satu belagak sebagai guru tapi munafik. Yang lain mengandalkan keluarga kaya. Seenaknya saja menindas dan menjiplak teman sekelas. Kalian tidak pantas berada di sini. Pergi dan terima hukumanmu. Ibu Shenyi, kamu merusak properti sekolah. Tetap harus pergi ke bagian keuangan sekolah. Kepala sekolah, ibuku dia. Tenang nak, aku tidak akan melakukan apa-apa pada ibumu. Aku hanya membela kamu. Biar ibumu tidak terlalu keras di masa depan. Nada bicaranya sangat familiar. Ini adalah yang pantas kamu dapatkan. Kamu adalah juara pertama yang layak. Ini adalah piala pertamaku dalam hidup. Hal yang tidak kudapatkan di kehidupan sebelumnya, akan kurebut kembali selangkah demi selangkah. Kemari, apa yang kamu pegang? Piala. Piala APA? Aku lihat. Piala seni bintang kembar. Sini. Apa aku tidak bilang padamu untuk tidak menyentuh seni? Aku tidak. Ini, Omong kosong. Kamu tidak? Setiap hari melukis di kamarmu ini. Kamu pikir aku buta? Ujian nasional sudah dekat. Kamu malah melakukan ini, aku biarkan kamu melakukannya. apa yang kamu lakukan? Kenapa kamu melemparkan pialaku? Barang murahan tidak berharga, aku bisa melemparkannya kapan saja. Kamu harus belajar dengan baik di sekolah. Kamu malah baik-baik saja. Malah bawa pulang barang-barang yang bikin rugi. Ngapain bikin seni jelek begini, cuma buang-buang uang. Dasar anak kecil, aku kasih tahu. Kalau nanti aku lihat kamu nggak belajar lagi, malah pegang kuas terus coret-coret, aku tampar kamu sampai mati. Aku dapat piala ini nggak pakai uang kamu sepeser pun. Nggak pakai uang kamu sepeser pun. Kamu sekolah bayar nggak? Waktu kamu bikin seni jelek itu, kertas dan pensilnya. Apa bukan aku yang beli?
Aku susah payah ngurus kamu sampai umur 17, 18. Kamu cuma bisa habisin uang aku. Ngapain lagi? Gila bener, males aku ngurusin kamu. Kembali. Aku suruh kamu pergi? Kamu udah besar ya, sayap udah kuat. Orang tua ngomong, kamu malah langsung pergi. Di mata kamu masih ada aku nggak? Di dunia ini, nggak ada bapak kayak kamu. Hari ini aku kasih kamu lihat. Gimana caranya aku jadi bapak? Maladai kunci, aku kasih kamu kunci. Ayah, jangan robek gambarku. Aku nggak akan biarin hal kayak gini terjadi lagi padaku. Sayang, kamu gila ya. Sayang, cuma kamu yang bisa punya anak kayak aku. Anak durhaka. Aku bakal pukul kamu sampai mati. Pukul aja, bunuh aku. Pukul. Kalau kamu bunuh aku, bisa sama perempuan lain bikin anak. Biar mimpi kamu punya anak laki-laki terwujud. Kamu ngomong apa? Aku bilang kamu punya perempuan lain. Nggak cuma punya perempuan. Kamu juga rutin kasih mereka uang hidup. Ayah, selama ini, aku gambar atau menang lomba. Nggak pernah pakai uang kamu sepeser pun. Nggak pernah pakai. Sepatu model baru, makanan enak. Yang anak lain punya, aku nggak pernah dapat. Kamu bilang aku buang-buang uang kamu. Tapi kamu paling tahu. Berapa banyak uang kamu habis buat main mahjong? Berapa banyak uang kamu kasih ke perempuan lain? Berapa banyak uang kamu kasih ke aku dan mama? Semua ini. Kamu tahu dari mana? Tentu saja aku tahu. Tahun aku lulus kuliah. Wanita simpanan itu langsung datang dengan perut besar. Ibumu juga tahu? Ayah, aku mau buat kesepakatan denganmu kalau kau setuju. Mulai hari ini, jangan kasih uang ke wanita simpanan itu lagi. Ibu tidak akan pernah tahu kau selingkuh. Sesederhana itu. Dan kau harus transfer semua uang di buku tabungan ini ke aku. Kalau tidak, aku akan kasih ini ke ibu. Lalu rumah ini, keluarga ini. Dan ibu yang setiap hari merawatmu seperti pembantu, akan meninggalkanmu. Xiaoyi. Kau sekarang mengancam ayahmu sendiri. Ayah, di kehidupan sebelumnya aku hidup bersamamu selama 35 tahun. Sudah tahu kalau kau tidak punya perasaan. Hanya kepentingan inti yang bisa membuatmu tergugah, bukan? Baik. Aku setuju. Dengan uang pertama ini, akhirnya aku bisa lebih dekat dengan mimpiku di bidang seni. Laoshen, kau di rumah? Xiaoyi, tolong ayah, kumohon. Aduh. Ada apa ini? Laoshen, kenapa kau berlutut di lantai? Urusanmu apa? Pulang terlambat, ayah hampir mati kelaparan. Apa yang kau sembunyikan di bawah sofa? Jangan carry masalah di sini. Laoshen, kau menyembunyikan uang saku ya? Kita sudah menikah lebih dari 20 tahun. Setiap hari aku kerja keras, cuci pakaianmu, masak untukmu. Kau tidak boleh memperlakukanku seperti ini. Diam. Setiap hari sirwat teras, kau carry mati ya? Siapa tahu kau menabung uang. Untuk wanita jalang di luar sana, aku istrimu. Berani kau sentuh ibuku, coba saja. Bagaimana kau bicara dengan ayahmu? Ini sikapmu terhadap orang tua? Aku sedang membantumu, Bu.
Aku minta bantuanmu? Belum lagi aku bicara sama kau, anak sialan. Sekarang kau sudah besar ya? Membiarkan ibumu sendirian di sekolah. Dan membiarkan kepala sekolah itu mengajariku. Dia bilang kau berbakat melukis. Bakat apa gunanya? Benar-benar gila. Kamu mau pergi kemana? Apa kamu mau pergi melukis lagi? Aku kasih tahu ya, jangan sampai kamu berpikir untuk itu. Mulai hari ini, kamu harus tinggal di sini. Jangan pergi kemana-mana. Masih mau melukis, masih mau minta bantuan kepala sekolahmu. Aku akan lihat, aku akan menguncimu di sini. Bagaimana dia bisa membantumu? Aku ingat aku masih menyimpan kunci cadangan. Ini. Sekarang tahun 2006, banyak orang hebat di masa depan. Belum terkenal jika aku bisa membeli karya mereka dengan harga murah. Dan menjualnya nanti. Maka masalah uang tidak akan menjadi masalah lagi. Komposisi ini, warna ini dia lukisannya. Bos, saya mau beli lukisan. Identitas apa ini, beli barang rongsokan seperti ini. Lihatlah betapa miskinnya dia, mungkin. Hanya bisa membeli lukisan murah yang tidak ada yang mau. Anda yakin mau beli lukisan ini? Nona, jangan salahkan saya tidak mengingatkan Anda. Lukisan ini bukan barang bagus. Saya mau beli lukisan ini. Bos, pakai ini untuk membayar. Kami di sini memerlukan verifikasi identitas. Tolong tunjukkan KTP Anda. Maaf, lukisan ini tidak bisa kami jual kepada Anda. Kenapa? Kami di sini tidak menerima tamu di bawah umur, Anda baru 17 tahun. Pelajar membeli lukisan APA? Pergi sana. Anak miskin ini mungkin mengambil uang dari rumah. Kalian pura-pura jadi orang dewasa, sudah pasti. Lihat, dia masih membawa buku tabungan. Kalau sampai keluarga tahu, pasti dia dipukuli. Tunggu. Oh, Nyonya Ye, kenapa Anda keluar dari ruang VIP? Apa anak kecil ini mengganggu Anda? Saya akan segera mengusirnya. Shani, kenapa kamu ke sini? Saya ke sini untuk beli lukisan, tapi sepertinya di sini tidak menerima anak di bawah umur. Benarkah? Begitukah cara galeri Chuyun bekerja? Ini, memang di sini tidak diperbolehkan anak di bawah umur membeli lukisan. Kami hanya menjalankan tugas. Apa yang dia mau, semua dihitung ke saya. Bolehkah begitu? Boleh, tentu saja boleh. Kepala sekolah, Shawi, saya percaya selera seni Anda. Anda bisa memilih dengan percaya diri. Cuma ini aja? Ada lagi yang lu lihat bagus? makasih ya kepala sekolah. Ini semua barang top dengan harga murah meriah. Pasti nggak bakal ngecewain. Nyonya Ya, sini ikut saya ke kasir bayar. Kalau nggak salah tebak. Beberapa lukisan ini harusnya bisa cuan gede. Mau cuan gede lagi? Mimpi kali. Barang-barang pilihan selera jelek lu mau cuan gede? Apa katamu? Ini semua MAH sampah. Ini barang-barang dipilih dari sudut mana sih? Lukisannya jelek banget, dia pilih yang lumayan, lihat yang ini. Harusnya yang paling mahal seantero galeri. Yang GW pilih ini, kan karya pelukis ternama. Punyamu nggak ada apa-apanya dibanding punya GW. Ternama. Ternama artinya apa sih? Dua lukisan lu ini, yang ini pelukis Wang. Ini barang cacat yang dia gambar asal-asalan, yang ini. Pelukis Zhang. Muridnya yang gambar pakai nama dia. Dua-duanya jelas-jelas sampah. Ngomong kosong, ini urusan pribadi pelukis. Masa lu bisa tahu? Ketika melon ini meledak, mereka mencari panas. Masa gue nggak tahu?
Dasar jahat. Lu cuma iri sama lukisan GW. Iri. Apa sih yang worth buat gue iri dari lu? Linda Olun skill melukis lu sampah. Skill apresiasi lu juga sampahnya sampah. Lu. Linda Olun lu kecanduan nindas orang ya? Nona Shen seleranya emang jempolan. Lukisan yang lu pilih harganya udah naik 3-4 kali lipat. Pelukisnya hari ini baru menang China Art Award. Sekarang lukisan mereka harganya melambang tinggi. Masa sih? Lukisan ini jelas-jelas nggak ada yang mau minggir. Silakan ikut saya ke ruang VIP. Kemampuan apresiasi lu yang kuat banget. Bener-bener talenta langka buat galeri kita. Hari ini siapapun nggak boleh pergi. Kalau GW nggak dapat lukisan ini. Dan kau tidak ingin Shen Yi. Hank Yuren. Semua berhenti. Teman Lin, lukisan ini udah gue bayar. Kalau lu hancurin sekarang, harga ganti rugi akan naik 3 hingga 4 kali lipat, loh. Kalian. Linda Olun, kamu benar-benar kaya ya. Lukisan-lukisan ini kalau digandakan, mungkin bernilai lebih dari 10 juta ya. Galeri kalian ini ngapain aja sih? Membiarkan orang-orang asal masuk dan buat keributan di sini ya? Tuan Lin. Kamu tidak diterima di sini, silakan pergi. Shen Yi, lukisan-lukisan ini sudah dipesan dengan harga tinggi. Ini uang muka yang sudah ditransfer. Kepala sekolah, saya tidak bisa menerimanya. Tenang saja. Bagian saya sudah saya terima. Ini hakmu. Bukankah kamu suka seni? Gunakan uang ini untuk membeli alat lukis yang bagus. Masalah galeri, biar saya yang urus. Sudah larut, kamu pulang dulu saja. Naonya Yi, silakan. Dengan uang ini, akhirnya saya bisa membeli alat lukis terbaik. Saya semakin dekat dengan impian saya, kuas, kertas, cat. Semua yang terbaik. Biar saya pikir-pikir. Apalagi yang belum saya beli. Gaun ini. Mbak mau lihat apa? Saya baru saja dapat banyak model baru. Cocok banget untuk umurmu. Bos, saya mau yang ini. Wah, yang ini? Yang ini kurang cocok untukmu. Gak apa-apa bos, saya mau yang ini. Yang ini aja. Ya sudah, ayo, saya bantu kamu mencoba baju ini ya. Kay sini. Ternyata, gaun ini cocok banget untukku. Shen Yi, terima kasih. Shen Yi, sampai jumpa. Bos, saya beli. Apa sih lukisan-lukisan itu? Bikin kesel aja, udah mau ujian nasional. Xiao Yi sudah pulang ya? Mama, gaun kakak cantik banget, aku juga mau pakai. Xiao Qin, jangan nakal. Ini gaun baru kakak. Masa ya dia mau kasih kamu pakai? Aku mau pakai gaun ini, aku belum pernah lihat. Gaun secantik ini. Jangan marahin anaknya, Xiao Qin masih kecil. Wah, adikku ini. Anak kecil belum ngerti. Jangan dimanja begitu. Ya, salahku juga. Selama ini aku tidak mampu. Bahkan uang untuk membelikan Xiao Qin gaun cantik pun tidak ada. Tidak seperti anakmu, Xiao Yi, yang bisa memakai gaun bagus seperti ini. Apa maksudmu? Kita ini satu keluarga.
Jangan pisahkan milikmu dan milikku. Sudah, aku yang memutuskan. Kon ini, aku berikan kepada Xiaoqin. Cepat, berikan gaun itu kepada adikmu. Aku tidak mau. Barang yang kubeli sendiri, kenapa harus diberikan kepada orang lain? Apa katamu? Anak kecil, berani-beraninya kamu. Sekolah hanya mengajarkanku, satu usaha satu hasil. Tidak mengajarkanku untuk merebut barang yang disukai orang lain. Sayangku. Kamu malah semakin ngotot. Sejak kecil aku memberimu makan dan minum, tidak pernah merebut milik ayahmu. Sekarang kamu disuruh memberikan gaun kepada adikmu, apakah itu akan membuatmu mati? Bagaimana bisa aku membesarkan anak yang tidak tahu berterima kasih seperti kamu? Sejak kecil sampai besar, kamu hanya memberiku makan dan minum. Tidak pernah mempedulikan hal lain tentangku. Kamu sama sekali tidak pantas mendidikku. Baiklah. Hari ini akan kutunjukkan padamu, apakah aku pantas atau tidak. Hari ini, gaun ini, mau tidak mau harus kamu berikan. Gaunku. Anak memukul ayah, sepertinya kamu hari ini sudah tidak sabar untuk hidup. Sudah terjadi, ya sudah. Sejak kecil kamu sudah memukulku berkali-kali. Seharusnya kamu sudah tahu, suatu hari aku akan membalas. Xiao Yi, ini salahmu. Bagaimana bisa kamu melawan orang tua? Pada akhirnya, ini semua salahku. Anakku, Xiaoqin, hanya meminta sebuah gaun. Malah membuat kalian marah besar. Diam kau. Dikasih sedikit, malah semakin menjadi. Apa katamu? Bagaimana kamu berbicara kepada orang tua? Siapa kamu? Kamu pikir kamu siapa sampai bisa disebut orang tua? Sejak kecil, apakah aku pernah makan sebutir nasi darimu? Atau menghabiskan uangmu sepeser pun? Justru kamu dan anakmu, kalian berdua, sering datang ke rumahku. Lalu mengambil barang-barangku, entah makan atau mengambil milikku. Bahkan merebutnya. Omong kosong. Aku hanya melihat gaunmu bagus. Apakah perlu kamu menuduhku dan ibuku seperti ini? Lagi pula, mengambil barangmu itu adalah penghormatan bagimu. Barang-barangmu yang jelek itu berharga berapa? Kamu pikir siapa yang mau? Barang jelek. Di dalam kotak ini, adalah barang jelek yang kamu sebut tadi. Adalah kamu yang dari kecil sampai besar di rumahku, merusak barang-barang dengan seenaknya. Karena kamu bilang ini tidak berharga, mari kita hitung. Kamu dan ibumu bisa membayar padaku. Sekotak sampah, berapa sih harganya? Sepatu ini, aku menabung setahun untuk membelinya. 1.000 yuan. Dan mainan ini adalah hadiah dari guruku. 2.000 yuan. Dan barang-barang lain yang berantakan di kotak ini. Semuanya. Kalau dijumlahkan, kamu harus membayarku 20.000 yuan. Salah kamu, aku sudah bilang jangan sentuh gaun kakak. Kamu tetap sentuh, sekarang lihat akibatnya. Uang sebanyak ini, bagaimana ibu bisa membayarnya? Gao Peng, kita ini satu keluarga. Kenapa kamu hitung begitu detail? Aduh, kita ini satu keluarga, ngapain hitung-hitungan? Kamu juga diam saja. Ayah, kamu yang paling pandai berpura-pura. Dari kecil sampai besar, kalau bukan karena kamu yang sok jaim. Mereka berdua tidak akan datang ke rumah kita setiap hari untuk meminta-minta. Aku benar-benar tidak mengerti, kenapa kamu ke orang luar. Selalu begitu ramah, tapi ke keluarga sendiri dingin seperti ini. Apakah aku dan ibu lahir untuk berhutang padamu? Kamu tahu apa? Aku di luar sana berjuang. Kalau tidak tersenyum, bagaimana bisa bertahan hidup? Kamu punya posisi apa? Kamu cuma jago di dalam rumah. Hanya mengandalkan ibu. Yang kamu sakiti tidak bisa melawan. Kamu. Aku beritahu kamu, mulai hari ini. Tidak akan ada lagi kejadian seperti ini. Kamu dan kalian semua. Cepat pergi dari rumah ini. Anak kecil. Aku terlalu memanjakanmu. Jangan lupa, rumah ini milikku. Aku yang membayar separuh harganya untuk membeli rumah ini. Kamu siapa? Berani-beraninya mengusirku. Ini buku tabungan yang kamu berikan padaku.
Uang yang aku dapatkan dari menjual lukisan. Cukup untuk membeli rumah ini, kan? Cukup. Anak kecil, kamu. Kalau kamu tidak pergi sekarang, aku akan memberitahu atasanmu tentang bukti perselingkuhanmu. Aku akan taruh di meja atasanmu. Lihat bagaimana kamu menghadapinya. Kamu akan kehilangan segalanya. Pergi. Ayahku sudah pergi. Berapa lama lagi kalian mau tinggal di sini? Kak, begitu banyak uang langsung kamu berikan ke paman? Padahal dia yang berutang padamu. Uang. Hilang ya hilang. Aku punya kemampuan untuk mendapatkannya kembali. Akhirnya, dalam hidup ini aku bisa membalas dendam untuk diriku sendiri. Mulai hari ini, tidak ada lagi orang yang bisa memaksaku dengan apapun. Selamat ulang tahun, Xiao Yi. Selamat ulang tahun. Ulang tahun. Bodoh, hari ini ulang tahunmu yang ke-18. Upacara kedewasaan adalah hari yang besar. 18 tahun, kata yang sudah lama. Ibu, hari ini ulang tahunku yang ke-18, mari kita makan kue bersama. Makan kue apa? Makan. Seharian hanya tahu makan. Ujian nasional semakin dekat. Apakah kamu sudah belajar? Ibuku tidak pernah peduli dengan ulang tahunku. Kepala sekolah, terima kasih. Shen Yi. Hari ini biarkan aku menjadi ibumu selama sehari. Lilinnya hampir habis, cepatlah berdoa. Tuhan memberkatiku. Doa yang pernah kuucapkan, perlahan-lahan mulai terwujud. Jika harus ada keinginan, aku berharap putriku di alam sana bisa sehat. Kamu. Apa? Xiao Yi. Ini hadiah ulang tahunmu yang ke-18. Dari gadis menjadi wanita, selamat dewasa. Lipstik, di kehidupan sebelumnya ibuku tidak pernah mengizinkanku berdandan. Kemudian menikah dan punya anak terlalu dini, tidak sempat lagi menyentuh makeup. Cantik sekali. Ibu. Tuhan tidak tega padaku, hidup kembali. Kupikir bisa mendapatkan kompensasi materi sudah sangat beruntung. Tak disangka, cinta yang hilang pun bisa terpenuhi. Xiao Yi. Ini semua adalah gambarmu? Ya, dari kecil sampai besar, semua gambarku ada di sini. Ini aku dan putriku. Ini. Aku membayangkan diriku dan putriku seperti ini. Xiao Yi, kamu pasti akan menjadi ibu yang sangat mencintai putrinya. Tapi, aku tetap berharap kamu bisa selalu mencintai dirimu sendiri. Kenapa kamu bicara sama seperti Xiao Ye? Xiao Yi, kamu sangat berbakat dalam melukis. Sayang sekali kalau tidak serius menerima pendidikan seni. Iya, tapi uangku sudah kuberikan ke ayahku. Tidak bisa, kepala sekolah, uang dari penjualan lukisan sudah kamu transfer ke aku. Aku tidak bisa menerima uangmu lagi. Tenang, aku bukan orang baik yang rela berkorban. Ini adalah pembayaran akhir setelah uang muka. Ini hakmu. Kalau kamu mau, aku bisa menghubungi lembaga untukmu. Ujian masuk perguruan tinggi tahun ini. Aku pasti akan berhasil mengantarmu masuk ke akademi seni terbaik.
Juan R, buka pintu. Aduh, minum segitu banyak mau mati ya? Bau banget? Juan R, sayangku Juan R. Aku bawa puluhan juta untukmu. Mulai sekarang aku akan hidup bersamamu. Tidak perlu lagi peduli dengan si wanita tua di rumah. Hahaha. Aduh, Li Juan, maksudmu apa? suami cepat ke sini. Siapa kamu? Berani memukul aku? Siapa aku? Aku suaminya. Dari mana kamu, anjing kampung, berani menyentuh istriku? Bukannya kamu bercerai demi aku? Mana ada suami? Shen Gaopeng, kamu gila ya? Aku cuma main-main denganmu, lihat dirimu sendiri. Jelek dan miskin. Mau aku bercerai, mimpi kali. Berani mempermainkan aku. Jangan dipukul. Aku tidak seharusnya menggoda istrimu, aku salah. Kalian kembalikan uangku, aku akan pergi sekarang. Kembalikan, mimpi siang bolong kamu. Uangmu segitu aja. Tidak cukup untuk ganti rugi moral kami, iya. Pergi jaw, anjing. Kalian tidak takut aku lapor polisi, lapor saja. Lebih baik cepat lapor, biar semua orang tahu. Kamu selingkuh dipukul, masih menggoda istri orang. Rela jadi suami yang ditipu ya. Aduh, Kalian ini skandal. ya kami memang skandal. Lompatan itu adalah kamu, bodoh? Ha! Kamu. Selesai, aku tidak punya apa-apa lagi. Aku masih punya liu-liun si bodoh itu. Anak perempuan, kemana kamu bawa ayahmu? Sudah berhari-hari, dia tidak angkat telepon, juga tidak pergi kerja. Mama mohon, kamu panggil ayahmu pulang, ya? Aku tidak akan biarkan dia masuk rumahku lagi. Kenapa? Ayahmu sudah membesarkanmu selama ini, apa salahnya padamu? Pasti kamu yang membuat ayahmu pergi. Kamu bicara lagi tentang belajar melukis. Anak perempuan, kenapa kamu tidak mengerti? Ayahmu melakukan semuanya untuk kebaikanmu. Kenapa kamu tidak mengerti niat baiknya? Untuk kebaikanku? Mama, siapa yang buta, kamu atau aku? Kenapa aku tidak melihat sedikit pun niat baiknya untuk kita? Anak yang tidak tahu berterima kasih. Ayahmu bekerja keras siang malam. Uang yang dia hasilkan tidak berani dia makan atau pakai. Semyo daganakin untuk membiayai sekolahmu. Kamu bilang dia tidak melakukan itu untuk kebaikanmu? Kamu benar-benar membuat hati kami sebagai orang tua hancur. Membuat hati orang tua hancur. Menurutku dia yang membuat hatimu hancur. Selama ini, apa yang dia berikan untuk kita? Setiap hari, dia membawa uang dan pergi bersenang-senang. Sementara kamu, setiap hari di rumah bekerja keras, siang malam. Aku benar-benar tidak mengerti. Shen Gaopeng yang brengsek itu. Bagaimana bisa kamu begitu mencintainya? Omong kosong. Antara aku dan ayahmu, tidak perlu kamu menilai. Kamu setiap hari membuat masalah tanpa alasan. Kamu melukis saja sudah cukup, sekarang kamu juga mengusir ayahmu. Shen Yi, apakah kamu begitu membenciku sampai ingin membuat mamamu mati baru kamu puas? Membuatmu mati. Ketika dia melakukan kekerasan rumah tangga padamu, kenapa kamu tidak merasa dia ingin membunuhmu? Diam kau. Kamu memukulku. Aku sudah membesarkanmu selama ini. Kamu berani memukulku?
Aku akan membuatmu sadar. Bukankah kamu mencintai Shen Gaopeng? Aku menyuruhmu untuk mencintainya dengan baik. Apa ini? Apa kamu tidak tahu dalam hatimu? Ibu. Menipu diri sendiri ada artinya? Kamu bilang kamu bangun pagi-pagi dan pulang larut malam. Tapi ayahku, uang yang dia hasilkan, pernahkah dia berikan sedikit pun untukmu? Lihatlah buku tabungan ini. Daftar penarikan, ada namamu? Li Huan. Itu nama selingkuhannya. Tapi selama bertahun-tahun ini, melalui segala rintangan, kalau bukan karena ayahmu, bagaimana aku bisa bertahan sendirian? Ibu, tanpa ayahku, kamu bisa hidup lebih baik. Apa? Kalau bukan karena ayahku, kamu tidak akan dipukuli siang dan malam. Dan tidak perlu setiap hari seperti pembantu melayaninya. Ibu, kamu bisa hidup bahagia. Kenapa kamu harus menaruh harapan pada orang yang tidak berguna? Ah, TAPI. Tapi aku mencintainya. Ibu, kenapa kamu tidak mengerti? Apa yang kamu curahkan pada ayahku? Membiarkannya menghina dan memukulmu, itu bukan cinta. Itu ketakutanmu. Dan ketidakmampuanmu. Kamu takut kesepian. Kamu tidak ingin bertanggung jawab. Kamu ingin ada seseorang yang membantumu menanggung hidup. Tapi ayahku, pernahkah dia membantumu? Ibu, bercerailah. Jalani hidupmu sendiri. Kamu masih punya hidup panjang untuk dijalani. Bercerai. Aku mau bercerai. Bercerai. Aku akan menemui ayahmu sekarang. Aku akan bercerai dengannya. Ibu. Ibu, kamu sadar. Xiaoyi. Ibu, ini. Pingsan. Maafkan aku, Ibu. Tiba-tiba menyuruhmu bercerai, kamu tidak tahan sendirian, ya? Selama koma ini, aku bermimpi. Aku bermimpi saat berusia 20-an. Masa-masa bahagia sendiri. Sekarang lihatlah kehidupan saat itu. Seperti hidupnya orang lain. Kalau dulu kamu tidak menikah dengan papaku, mungkin sekarang hidupmu juga sebahagia itu. Dasar bodoh. Kalau aku tidak menikah dengan papamu, aku tidak akan melahirkanmu. Gak apa-apa kok, kamu sendiri juga bisa hidup bahagia. Sangat bebas. Xiaoyi. Melahirkanmu adalah satu-satunya hal bahagia dalam masa sulitku selama ini. Jadi selama ini, Mama selalu menyayangiku. Benar kan? Lalu kontrol gila dan tekanan itu apa?
Sayang, kamu baik-baik saja? Sayang, ku dengar kamu pingsan. Apa parah? Apa dokter bilang sesuatu? Kamu mau apa? Kamu kira papamu seperti pria tak berhati nurani di luar? Istriku sakit, tentu aku harus peduli. Jangan sok suci di sini. Selama ini mama sakit demam dirawat. Kamu bahkan segelas air saja tidak ambilkan. Kamu main drama dengan siapa di sini? Mau tunjuk ke siapa? Orang dewasa bicara, urusanmu apa? Kalau dulu kamu tidak usir aku dari rumah, mana mungkin? Aku sampai tidak tahu mamamu pingsan? Tahu lagi mau gimana? Lu punya satu di luar, satu di rumah. Bisa urus semua? Waktu kamu lahir dulu. Seharusnya aku tenggelamkan kamu di toilet. Menyisakan kamu menyusahkan aku dan mamamu adalah kesalahan terbesarku seumur hidup. Shen Gaopeng, ku beritahu kamu. Menjadi anakmu juga kesalahan terbesarku seumur hidup. Camel, Selain bisa mukul orang, kamu bisa apa lagi? Cepat tampar sini, tampar sampai aku mati. Mamaku juga tidak akan maafkan kamu. Tamparlah. Semua perbuatanmu. Mamaku sudah tahu semuanya. sayang, kamu bilang apa? Istriku. Ayah, aku sudah tahu semuanya. Gaopeng, kita sudah jadi suami istri selama bertahun-tahun. Aku tidak menyangka kamu tiga pedako. Uang yang kamu hasilkan, kamu berikan semua kepada SI manis yang tidak tahu malu di luar sana. Kamu pelihara wanita, sudah bertahun-tahun. Kamu benar-benar bukan orang baik. Istri, pukulanmu bagus, aku pantas dipukul. Lion. Semua salahku. Aku pantas dipukul. Kamu tampar aku saja. Suami, kamu ngapain sih? Lion. Aku sudah berubah semua. Aku sudah putus dengan wanita di luar sana. Mulai sekarang aku tidak akan memberinya uang lagi. Mulai hari ini, aku akan hidup baik-baik denganmu, oke? Benarkah? Tentu saja tidak benar. Kalau dia bisa berubah, pasti sudah berubah dari dulu. Kenapa harus menunggu sampai hari ini? Sayang. Di sini kamu punya hak bicara? Hilya. Shen Gaopeng, sekarang kamu bertobat, bukan karena kamu sudah dibuang oleh wanita di luar sana. Jangan ngawur, jangan ngomong sembarangan. Baiklah, kalau begitu kembalikan kartu ban yang aku berikan padamu. Diam, sayang. Aku tidak pernah punya anak perempuan yang tidak tahu malu seperti kamu. Aku tidak mengerti, aku dan ibumu berpisah. Apa untungnya buat kamu? Shen Gaopeng, aku bilang sekali lagi. Bagaimanapun juga, ibuku tidak akan memaafkanmu lagi. Nikmati saja sisa hidupmu sendirian. Kamu bisa pergi kemana saja. Tinggalkan ibumu. Shen Gaopeng, kamu gila ya? Aku sudah tidak punya apa-apa lagi. Aku hanya punya ibumu. Tidak ada yang bisa menghalangi aku mencintainya. Shen Gaopeng, yang kamu lakukan pada ibuku bukanlah cinta, melainkan kontrol dan penindasan untuk kepentingan pribadi. Kamu tidak pernah, sama sekali tidak pernah mencintai siapapun. Sayang, aku akan membunuhmu. Shen Gaopeng, hentikan. Kepala sekolah, Anda baik-baik saja? Yang penting kamu baik-baik saja. Shen Gaopeng, kamu diduga melakukan kejahatan penganiayaan. Sekarang kami akan menahanmu sesuai hukum. Bangun. Bapak polisi, tolong jangan bawa dia suamiku. Ini anakku, kami satu keluarga. Tidak ada yang ingin menyakiti siapapun. Ibu, kupikir kamu sudah memutuskan untuk berpisah dengan ayah. Apa yang kamu lakukan? Ayah bilang dia akan berubah. Dia sudah berubah, kenapa aku harus meninggalkannya? Xiao Yi, cepat bersama ibu, tolong bapak polisi. Ayah adalah tulang punggung keluarga. Mereka tidak bisa menangkapnya. Kalau dia pergi, bagaimana aku bisa hidup? Ibu, dia tadi mau membunuhku. Kamu buta ya? Dia ayahmu.
Bagaimana mungkin dia benar-benar ingin membunuhmu? Dia hanya tidak ingin aku pergi, menakut-nakutimu saja. Hanya ingin aku tetap tinggal, sudah bertahun-tahun. Aku mengerti dia. Tidak ada yang lebih mengerti ayahmu daripada aku. Ibu, aku benar-benar bodoh. Kupikir kamu sudah lega. Aku tidak bisa menyelamatkanmu. Xiao Yi, Anak sialan, jangan pergi. Ayahmu sudah minta maaf padaku. Dia berjanji padaku, tidak akan selingkuh lagi. Kenapa kamu seperti ini, sudah bertahun-tahun? Hari baik yang kutunggu-tunggu hampir tiba. Ini semua salahmu, kalau bukan karena kamu. Bagaimana keluarga kita bisa jadi seperti ini? tetap keras kepala. Xiao Yi, jangan pergi, ibu hanya punya kamu. Jangan tinggalkan aku. Lao Shen, Xiao Yi. Kenapa kalian semua meninggalkanku? Jangan. Aku tidak mengizinkan. Aku tidak memperbolehkan. Maaf kepala sekolah, selalu merepotkanmu. Bodohnya anak ini. Bukan kamu yang merepotkanku. Saya yang mau bantu kamu. Bukannya kamu pernah memanggilku ibu? Di hatiku, kamu seperti anakku sendiri. Kepala sekolah, lukanya sudah diobati. Anda sebaiknya istirahat lebih awal. Saya duluan pulang. Apakah Anda masih punya tempat tinggal? Saya tidak ada. Tapi saya Tinggal saja di sini, mulai hari ini. Saya akan mengirimmu belajar seni sampai ujian masuk perguruan tinggi. tidak ada. Jangan buru-buru menolak saya. Ini adalah bentuk investasi saya padamu. Saya melihat bakat senimu yang luar biasa. Tapi Tidak ada tapi-tapian. Ketika kamu menjadi pelukis terkenal nanti, kamu harus membalas kebaikanku dengan berlipat ganda. AO. Semuanya tergantung hari ini. Xiao Yi, aku percaya padamu. Sampai jumpa. Anak bandel, kamu tidak boleh. Ibu, kenapa kamu bisa ada di sini? Wanita liar itu menyembunyikanmu dengan baik. Aku hanya bisa menunggu di sini untuk menangkapmu. Ayo, kamu tidak boleh ikut ujian, pulang dengan aku. Aku tidak mau, Bu. Ibu, kamu gila ya? Ini ujian masuk perguruan tinggi. Jangan pikir aku tidak tahu. Wanita jalang itu membawamu ikut ujian seni. Aku tidak akan membiarkanmu mengambil jalan ini. Lebih baik kamu tidak ikut ujian ini, pulang saja. Ibu, lupakan saja niatmu, aku tidak akan mendengarkanmu lagi. Setelah ujian, aku akan mendaftar ke universitas di luar provinsi. Aku juga tidak akan kembali ke kota ini di masa depan. Aku punya hidupku sendiri. Hidup yang tidak ada hubungannya denganmu. Tidak bol pergi tidak bol, anak bandel, aku kasih tahu. Kamu adalah anakku, seumur hidupmu harus mendengarkan aku. Aku suruh kamu apa, kamu harus melakukan apa. Ibu, kamu jangan coba-coba mengontrolku lagi. Xiao Yi, dengarkan saja perkataan ibu, tidak baik? Ibu akan cari kerja untukmu di dekat rumah, lalu memperkenalkanmu dengan seorang pemuda.
Kamu tinggal di samping ibu, menikah dan punya anak dengan tenang. Keluarga kita hidup rukun dan damai bersama. Bukankah itu baik? Di kehidupan sebelumnya, bukankah aku sudah menjalani hidup seperti ini? Bagaimana mungkin aku mengulangi kesalahan yang sama lagi? Ibu, lepaskanlah. Xiao Yi, jangan pergi. Ayahmu sudah tiada, aku hanya punya kamu sekarang. Jika kamu pergi lagi, bagaimana ibu bisa hidup? Tolonglah, Xiao Yi. Ibu sangat mencintaimu, kasihanilah ibu. Ibu, kontrolmu bukanlah cinta. Itu adalah penculikan atas nama cinta. Jika kamu seperti ini, kamu hanya bisa hidup bergantung pada orang lain. Maka kamu hanya bisa menerima belas kasihan dari orang lain. Aku bukan suamimu. Aku juga tidak bisa menggantikan peran suamimu. Aku punya hidupku sendiri untuk dijalani. Apa yang sudah kulakukan sepanjang hidup ini? Pak Kepala Sekolah, kamu ada? Xiao Fang. Xiao Yi, selamat kamu diterima. Benarkah? Hahaha hari-hari. Hahaha. Cepat turunkan aku, kenapa kamu begitu kekanak-kanakan? Pak Kepala Sekolah, kenapa kamu begitu ringan? Sudah tua. Tidak seperti kalian anak muda. Apa yang kamu omongkan? Ayo kita pergi keluar, mereka bilang. Kita berdua seperti teman sekelas. Bicara manis. Xiao Yi. Selamat, kamu akan memulai perjalananmu sebagai pelukis. Misiku juga sudah selesai. Cepat tunjukkan surat penerimaannya, cepat. Pak Kepala Sekolah, lihat kejutan yang kamu siapkan, ruangan ini terlalu gelap. Aku bahkan tidak bisa membaca tulisan di surat ini. Aku akan menyalakan lampu. Jenggan. Pak Kepala Sekolah, ada apa denganmu? Ibyo. Bisa melihatmu menempuh jalan yang berbeda. Aku sangat senang. Ibu. Kamu. Berharap ibu menjadi dirinya sendiri. Dan bikin hanya ibu siapapun. Jika ibu belum pernah merasakan cinta, maka aku bersedia menjadi ibu bagi ibu. Membantu ibu mewujudkan mimpinya. Bahkan jika harganya adalah aku menghilang, tidak masalah. Aku ini melakukan perjalanan waktu. Kenapa tubuhku terasa aneh? Ini juga bukan bajuku. Aku ingat. Kepala sekolah zaman SMA ibu tampak seperti ini. Aku melakukan perjalanan waktu menjadi kepala sekolah zaman SMA ibu. Tuhan benar-benar mengirimku untuk menyebarkan cinta kepada ibu. Kalau baju tu ibu sekarang. Ibu, aku datang membantumu. Galeri ini sangat terkenal, ibu sangat mencintai melukis. Seharusnya tidak akan melewatkan tempat ini. Itu ibu. Aku tahu ibu akan datang ke sini. Hari ini adalah ulang tahun ke-18 ibu. Aku pasti akan memberinya kejutan besar.
Bukankah itu tante dan bibi? Kenapa mereka keluar dari rumah ibu? Apakah ibu sedang menangis? Ulang tahun ibu tidak bol tidak bahagia. Katanya nenek sakit, di ruangan mana ya? Itu suara ibu, siapapun tidak boleh menyakiti ibuku. Aku tahu ibu pasti bisa. Dia diterima. Dia akhirnya mewujudkan mimpinya. Harapanku juga telah terpenuhi. Xiao Ye. Namamu Ye Xiao Fang. Fang Xiao Ye. Ye Xiao Fang. Fang Xiao Ye. Kamu adalah putriku Xiao Ye. Tapi bagaimana kamu bisa melakukan perjalanan waktu kembali? Ebyo, saat ulang tahunmu yang ke-35, aku juga mengucapkan sebuah harapan. Berharap bisa membantumu mewujudkan mimpi. Memberimu cinta yang cukup. Xiao Ye. Ebyo, aku akan menghilang. Tapi tolong jangan sedih. Kehailanganku membuktikan bahwa ibu tidak akan menikah lagi dengan ayah. Akan menempuh jalan yang berbeda. Ebyo, teruslah melangkah. Beranilah menjadi dirimu sendiri. Seperti yang kamu harapkan. Xiao Ye. Kumohon, kamu berjanji pada ibu, jangan pergi, oke? Ebyo, jangan menoleh ke belakang. Melangkahlah dengan tegap ke depan. Ebyo, Xiao Ye, kamu masih hidup. ibu, kita kembali ke kenyataan. Apa yang sebenarnya terjadi? Berita terbaru, kota kami di pinggiran kota terkena dampak meteor. Dipengaruhi oleh medan magnet meteor, sebagian besar warga kota kami secara singkat memasuki tahap tidur, menurut berita dari reporter di lapangan. Kebanyakan warga kota telah bangun hari ini. Berbagai fasilitas di dalam kota akan segera kembali normal. Mohon bersabar menunggu. Ternyata, semuanya adalah mimpi. Ibu, bagaimana dengan mimpimu? Sayang. Mimpi ini membuat ibu tahu. Usiaku baru 35 tahun. Masa depan masih terbuka lebar. Mulai hari ini, aku akan mengendalikan takdirku sendiri. Menuliskan sisa hidupku sendiri.